Di manakah letak Puri Ukir Kawi? Pertanyaan ini wajar ditanyakan, mengingat nama besar dari Puri Ukir Kawi hampir pada setiap pembicaraan mengenai sejarah Lombok, nama Puri Ukir Kawi selalu dibawa-bawa. Mulai dari penemuan kitab Negara Kertagama, penaklukan Cakranegara oleh Belanda, sampai dengan konflik antar faksi di internal Kerajaan Mataram Lombok, nama Puri Ukir Kawi selalu disangkut pautkan. Puri Ukir Kawi adalah pusat pemerintahan Kerajaan Mataram, mulai dipergunakan sejak tahun 1870. Sebelumnya, pusat pemerintahan Mataram Lombok ada di Puri Mataram. Adalah anak Agung Gede Ngurah Karangasem, Raja Mataram IV, yang menginisiasi penggunaan Puri Ukir Kawi sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Mataram. Pada masa kepemimpinannya, Cakranegara yang merupakan lokasi dari Puri Ukir Kawi menjelma menjadi kota modern pada masanya. Mengutip dari narasi foto yang dicetak oleh Lombok Heritage Society, Puri Ukir Kawi sebetulnya adalah bekas dari Istana Kerajaan Singasari Sasak, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang dikalahkan oleh Mataram Lombok pada Perang tahun 1839. Puri Ukir Kawi sendiri adalah sebuah puri yang dibangun dengan sistem kompartemen, petak-petak pekarangan atau pelebahan, di mana setiap kompartemen dikelilingi oleh tembok tinggi dan tebal. Tinggi tembok menjulang hingga 5 meter dan tebal tembok mencapai 1,5 meter. Puri Ukir Kawi ini terdiri dari 16 kompartemen dan setiap kompartemen dilindungi oleh dinding pertahanan yang kokoh. Dr. Julius Carel Jacobs dalam In Ancient Times Under the Barriers 1883 menyatakan bahwa sekalipun Mataram adalah ibu kota kerajaan dan tempat kedudukan pemerintahan, namun raja bertempat tinggal di berbagai tempat peristirahatannya, terutama di Cakranegara. Lebih jauh, Dr. Jacobs mengisahkan bahwa Puri Ukir Kawi yang baru dibangun ini sangat luas dan membutuhkan 30 menit untuk berjalan mengelilingi temboknya. Masih menurut Dr. Jacobs, bangunan Puri Ukir Kawi terlihat begitu megah dengan lapangan yang begitu luas di depannya. Di malam hari, puri dan jalanan di sekitarnya bermandikan cahaya lentera, sehingga menimbulkan imajinasi yang luar biasa. Orang akan merasa dirinya tengah berada pada sebuah kota di Eropa. Dalam The Lombok Expedition Wondercool 1896 menggambarkan denah Puri Ukir Kawi lengkap dengan penjelasannya. Sebagaimana yang ditampilkan ini. Paling luar sebelah barat daya Puri, di ujung perempatan Cakra terdapat pelebahan Bencingah. Di pelebahan ini raja kerap duduk untuk mengamati aktivitas rakyatnya. Di situ terdapat balai lunjuk dengan posisi agak tinggi, sehingga raja bisa memandang keluar. Selanjutnya ada balai bunder dan balai pegambuhan. Sesuai nomor urut dalam keterangan denah, ke sebelah utara lagi ada Rangki, ruangan untuk para pasukan terpercaya. Di situ juga ada gudang mesiu. Di sebelah baratnya ada pecinan, tempat tidur A.A. Made Karangasem. Di tempat ini juga ada gudang penyimpanan senjata. Di sudut timur laut berdiri pegulohan atau tempat tinggal para istri A.A. Made Karangasem. Di sini juga terdapat Balai Mambang, tempat Made Karangasem biasanya berada. Lalu ada Betawi, tempat menyimpan seluruh barang-barang dan keperluan A.A. Made Karangasem. Di sebelah utaranya terdapat Ekalanga, tempat tinggal A.A. Made Karangasem. Di sana tersedia Japit P atau tangki air minum. Juga ada kamar mandi, pewargan atau dapur, loji alit tempat Made terkadang menyepi bersama istri-istrinya.
Ada juga tempat untuk upacara keagamaan. Kemudian ada pasaran, tempat tinggal putri raja yang bernama Ayu Karang. Di sebelah utaranya ada Papua atau ruangan untuk para pembekal. Sementara di sebelah baratnya terletak kandang kuda pengangkut. Di sekitarnya juga ada pebatan, tempat memotong babi. Sementara tempat memotong kerbau ada tersendiri. Di sebelah utaranya lagi terletak Siani, tempat tinggal AA Gede Rai. Lalu ada juga tempat tinggal AA Gede Putu yang bernama Mesir. Dan di sampingnya ada terdapat ruangan untuk para pengiring AA Gede Putu. Di sebelah timur Bencinga terdapat apa yang disebut sebagai Jabat Tengah. Di sini tempat para petinggi kerajaan diterima oleh raja. Di sebelah utaranya ada Petandakan, pemengkang atau tempat berbagai makanan dijual untuk para penghuni puri. Balai Ukiran, tempat pemotongan gigi para keluarga raja. AA Ayu Oka tinggal di Pasaran Pisan, berdekatan dengan tempat tinggal kepala juru masak puri, Jero Bukit. Di sebelah timur Jawa Tengah terletak Magada, tempat tinggal AA Made Jelantik Barayang Wangsa. Di sebelahnya ada Pengaping, ruang menerima tamu. Kompartemen tempat tinggal raja, Ukir Kawi, terletak di sebelah utaranya. Di pelebahan Ukir Kawi ini terdapat Balai Cina, Balai Malang, Balai Sakaulu, Balai Mambang Sekaulu, kereta laya yang berisi kamar mandi dan ruang persembahyangan. Lalu ada tempat tinggal Dinda Aminah bernama Trangganu. Selain gudang, di situ juga ada kamar mandi Dinda Aminah bernama Harda Kamas dan ruang tempat penyimpanan bernama Gedong Pesuruhan. Di sebelah utaranya terdapat Pulembang atau tempat penyimpanan harta kekayaan yang dibagi menjadi tempat penyimpanan perak dan emas serta tempat penyimpanan uang kepeng. Lalu ada Karangbongbong, tempat tinggal wanita yang bertanggung jawab terhadap para selir. Kemudian ada Inglan, asrama bagi para wanita pendamping. Sakra, tempat para pembantu yang bersalah dihukum. Juga Sawitra dan Majapahit, asrama para wanita pendamping. Ayu Praba, putri raja dari Dinda Aminah, tinggal di Kartawidya. Lantas ada Pasanetan atau tempat menerima tamu para istri. Sementara Dinda Fatimah tinggal di Citra Rasmin. Putri raja bernama Ayu Nengah tinggal di Citrakuta. Selanjutnya ada Pamegetan atau asrama pembantu, bangsal berupa gudang dan dapur. Di bagian depan sebelah timur juga terdapat Jabat Tengah Payajuyan, berdampingan dengan Bencingah yang berupa pos penjagaan. Di sebelah utaranya terdapat Payajuyan atau tempat untuk menghormati mereka yang telah wafat. Kemudian Pasedahan atau tempat sirih disiapkan. Lalu ada gedung tempat penyimpanan uang, tempat penyimpanan peralatan musik. Di sebelah utaranya ada Bencingah Meraja atau pos penjagaan, yang di timurnya terletak Merajan. Di samping utara terletak Sidakarya, tempat mereka yang hendak berkorban disiapkan. Kemudian Suci, tempat persembahan atau sesajen dikumpulkan. Paling utara terdapat Karangsuung, tempat yang dipenuhi tanaman pisang. Antara Puri dan Mayura dipisahkan oleh jalan Puri yang disebut Marga Tenggang. Di Mayura sendiri terdapat Gili Kencana, Pura Miru, gudang herbal, pesanggrahan raja, tempat penyimpanan uang kepeng, tempat peluru senjata, dan tempat tinggal cucu raja yang beragama Islam, Datu Pangeran, yaitu Stambul. Kini, lokasi bekas Puri Ukir Kawi telah berubah menjadi pertukuan. Letaknya persis di komplek Taman Mayura yang sekarang, memanjang ke arah barat sampai di jalan aspal samping Hotel Plaza, ke arah timur sampai dengan jembatan Pasar Sindu. Beberapa sisa dari tembok Puri Ukir Kawi masih bisa ditemukan di rumah warga yang ada di sekitar Taman Mayura.
Semoga suatu saat Puri Ukir Kawi bisa dibuat miniaturnya agar cerita kebesarannya tidak hilang dalam ingatan generasi yang akan datang.